Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang teknik menulis opini feature di media massa di pertemuan kemarin. Yaitu pertemuan kemarin kita membahas tentang berita, artikel, kemudian tentang sejauh mana kita menyelesaikan jurnal. Kita lanjut ke materi pembahasan teknik menulis opini feature di media massa, yaitu opini merupakan jenis tulisan yang berisi gagasan, ulasan, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat dan ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Contoh, persoalan di masyarakat, kualitas pendidikan yang buruk, kisah negara korupsi, bencana yang terus mendera, mentalitas pejabat, etika yang makin merosot, dan lain-lain. Kemudian di sini apa itu feature? Feature merupakan karangan kreatif yang terutama dirancang untuk memberi informasi sambil menghibur tentang suatu kejadian, situasi, atau aspek kehidupan seseorang. Dalam istilah surat kabar, feature disebut juga berita ringan atau soft news atau kisah di balik berita. Kemudian di sini ada contohnya, berita di balik musibah bencana, kisah penjual daun jati, pemecah batu, atau peraih medali emas, atau kisah perjalanan menaklukkan Mount Everest. Humanistic features, adventuring fact, historical fact, seedburn fact. Kemudian rambu-rambu penulisan artikel. Walaupun semua persoalan dapat dituliskan dalam bentuk opini, ada yang harus diperhatikan, yaitu pertama, persoalan aktual dan menjadi perhatian masyarakat. Yang kemudian yang kedua, masalah yang ditulis, tidak menghasut, mengadu domba, memfitnah. Kemudian yang ketiga, tulisan berupa solusi terhadap persoalan, kasus dana, rekonstruksi, kasus Lapindo Berantas, kasus jilbab gaul, kasus kondom di dompet mahasiswa, kekerasan dalam pendidikan, pungli dalam pendidikan, pendidikan profesi, pembebasan kreatif mandiri, dan lain-lain. Kemudian di sini ada teknik menulisan artikel, yaitu artikel opini. Yang pertama, ada masalah yang akan ditulis. Masalah dapat diperoleh dari searching di internet, membaca buku atau pengalaman. Yang kedua, lengkapi masalah dengan bahan pustaka. Yang ketiga, bagi penulis pemula, diskusikan masalah dengan teman atau pakar yang bisa. Kemudian yang keempat, artikel harus didukung dengan fakta dan data. Kemudian yang kelima, artikel harus ada saran dan pemecahan. Kemudian yang keenam, mencantumkan sumber kutipan jika mengutip pendapat orang lain. Kemudian yang ketujuh, jika penulisan ragu terhadap persoalan, batalkan saja penulisan. Kemudian yang di sini ada aktualitas opini, yaitu yang pertama berkaitan dengan kejadian yang ada di tengah-tengah masyarakat seperti wabah, unjuk rasa, kenaikan gaji, mahalnya biaya pendidikan, kekejian Israel terhadap rakyat Lebanon, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, aktualitas berkaitan dengan hari besar nasional dan internasional, misalnya hari AIDS atau HIV, hari tanpa asap rokok, pramuka, Natal, Idul Fitri, pendidikan, hari ibu, Valentine, dan sebagainya. Kemudian ke sini, proses penulisan artikel. Ada 3 tahap dalam kegiatan menulis, yaitu pra-penulisan, penulisan, panca penulisan. Yang pertama, tahap penulisan. Pada tahap ini, penulis harus mampu mencari pokok persoalan yang ditulis, mencari referensi, menyiapkan outline. Penulis harus memiliki kebiasaan menulis apa yang dibaca, dilihat, didengar, dirasa maupun yang dialaminya. Dalam kegiatan ini, penulis memiliki kebiasaan menulis pikiran pokok, paragraf, pernyataan, menyalin teks, dan sebagainya. Kemudian di sini ada tahap penulisan yang kedua, yaitu seperti setelah pra-penulisan, di tahap penulisan dilakukan dengan sebuah draft tulisan. Perempuan muda yang suka keluyuran di bar perkosa laki-laki pengangguran, gadis di bawah umur cabuli ayah kandungnya, mahasiswi pecinta alam dinodai pacar ketika ekspedisi di Semeru. Kemudian yang ketiga ada tahap pasca penulisan. Setelah draft tulisan selesai, dilakukan editing, yaitu penyuntingan atau revisi berkaitan dengan keamanan tulisan. Kemudian pemakaian kalimat, bentuk, dan pemilihan kata, pemakaian tanda baca, ejaan, dan sebagainya. Kemudian di sini ada jenis artikel. Artikel pengetahuan populer, yaitu artikel yang dapat dibaca siapa saja, menarik, dan mudah dimengerti. Misalnya artikel temuan penelitian, potret pendidikan, sejarah peradaban. Kemudian yang kedua, artikel penuntun praktis atau guideline. Artikel yang memberi petunjuk, misal merawat kecantikan, kiat sukses, mengelola keuangan, menolong korban, pembagian kerja di rumah, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, artikel politik. Selain pakar politik, siapapun dapat menyoroti persoalan dari dimensi politik. Misalnya, penulis dapat menginterpretasi
permasalahan politik, kasus perusakan lingkungan hidup, kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi dan sosial budaya. Yang keempat, artikel olahraga, artikel yang paling disukai banyak orang. Penulis dapat menyoroti praktik olahraga, prestasi tokoh olahraga termasuk gosipnya. Kemudian yang kelima, artikel kebudayaan, artikel untuk sastrawan, seniman, atau penulis yang ingin memaparkan persepsi mereka terhadap peristiwa yang berkaitan dengan budaya. Penulis dapat mengupas untung rugi kawin campur dalam perspektif sastra dan cinta. Contoh keluarga permana, esai tentang Oedipus kompleks, sastra dan realitas dan sebagainya. Kemudian di sini ada resensi, struktur, praktik resensi, tips menulis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.